Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Anugerah Sports ya. Pada hari ini saya mau membahas sesuatu yang sangat menarik. Nah, ini pasti banyak yang suka karena saya bakal membahas untuk teman-teman yang penasaran dengan seri-seri game dari Yonex ya, merek Yonex. Kenapa sih Yonex keluarkan seri Play, seri Game, seri Tour, seri Pro? Nah, saya sudah sering menjelaskan ada perbedaan di harga yang pertama. Jadi teman-teman, meskipun warna-warnanya mirip, coraknya semuanya mirip, dia ada perbedaan di harga dan di teknologi plus di bahannya, ada semuanya berbeda. Nah, untuk seri game sendiri kok itu tingkatannya yang keberapa? Nah, game itu tingkatan kedua. Jadi paling murah teman-teman kalau mau ambil yang bawah sejuta, teman-teman bisa ambil seri Play. Play made in China, di atasnya seri Play. Nah, itulah seri game. Di atas seri game biasanya ada tour. Nah, tour series beberapa tipe ada, beberapa tipe nggak ada. Ya, tour itu juga Taiwan punya, made in Taiwan. Sama dengan seri game, itu tingkat ketiga. Dan tingkat paling tinggi yang high end punya, yang pro series, ya, yang dipakai pemain-pemain di TV itu pro series made in Jepang, gitu ya teman-teman. Ini penjelasannya. Nah, untuk pro pastinya harganya 2, ataupun sampai 3, itu pro series, ya. Kalau seri tour, nah itu yang agak tengah-tengah antara game dan pro. Dia biasanya udah di angka 2 jutaan. Ada yang 2 juta kurang sedikit, 2 juta kurang lebih sedikit kayak gitu ya. Pastinya lebih murah dari seri pro. Nah, yang banyak digemari oleh teman-teman biasanya ya seri Play, seri Game, seri Pro. Kenapa sih? Karena seri Play tadi seperti saya bilang di bawah 1 juta, seri Game di bawah 1,5 juta. Nah, menarik kan seri game ini ya. Nah, dia perbedaannya dengan yang Pro masih jauh. Jadi istilahnya kalau kita punya raket seri Pro misalnya 1 ya, 800 Pro 1, ini bisa beli yang 800 game ini 2 ya, bisa 2 batang. Itu jadi masih worth it menurut saya untuk seri game. Kalau seri tour mah udah deket Pro, biasanya banyak orang lebih cenderung ambil seri Pro ya. Ini pengalaman saya jualan selama ini produk Yonex, jadi teman-teman bisa paham. Nah, yang hari ini saya mau bahas itu seri game. Jadi seri made in Taiwan tapi yang di bawah 1,5 juta. Kok asli nggak? Saya udah jelaskan berkali-kali. Saya jamin produknya asli kalau beli di kita ya, karena kalian juga bisa lihat spesifikasinya ada di website Yonex resmi, yonex.com. Kalian bisa cek di sana, bisa compare dengan berbagai macam model ya. Untuk seri game banyak banget kita punya teman-teman ya. Seri game sebenarnya dibagi 2. Kalau saya sih, yang saya ada stok ya. Dia ada Astro Game dan Nano Flare Game. Nah, kalian kan mesti bingung. Nah, ini semuanya seri game. Tunjukin dulu, lihat. Ini ada 800 game ya, game. Ini 1000 game. Ini Nano Flare punya. Terus ada Nano Flare. Ini Nano Flare 700 game. Nah, ini game ya. Nih. Nah, terus untuk seri Astrox juga macam-macam ya. Sebenarnya ada mungkin modelnya lebih dari ini, cuman yang saya punya yang ini, 100 game, 99 game, 88S game, 88D game. Ya. Itu, teman-teman, jadi ada 2 varian besar yang saya bagi di video kali ini. Jadi teman-teman kalau mau beli, kok budgetnya 1,5 juta. Nah, ini cocok banget nonton video ini. Untuk yang pertama, saya mau liatin apa sih bedanya seri Nano Flare dan seri Astrox. Ini lini secara garis besar. Untuk seri Nano Flare ya, Nano Flare game nih, dia bentuk kepalanya semuanya kepala speed. Jadi bukan kepala power. Dia modelnya pipi seperti ini untuk aerodinamis sonic flare system kalau namanya Yonex. Ya, lancip seperti ini. Jadi dia memang keunggulannya di bagian speed. Ya, jadi untuk teman-teman yang kejar speed, raket yang lebih ringan, lebih swingnya kenceng, cepet ya, Nano Flare series ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Antara 700, 1000, dan 800 game. Nah, ini ya. Sedangkan kalian kok, saya sukanya raket power. Nah, saya ini orangnya suka power, kepingin power. Nah, ini kalian cocok ambil yang seri Astrox. Nih ya. Seri Astrox ini memang yang head heavy, bentuk kepalanya juga pun menunjang head heavy untuk power memang.
Tapi memang ada beda-bedanya di antara tiga ini. Nanti saya jelasin ya. Nih. Nanti saya jelasin satu persatu. Jadi di video ini mungkin agak panjang, tapi saya bakal jelasin dengan harapan teman-teman bisa terbantu, ya kan, bisa terbantu, bisa kan galau toh mesti kok seri mana yo yang mau tak ambil. Saya mau beli seri game 1,5 juta budget saya. Cuman saya bingung, banyak yang nggak menjelaskan, banyak yang nggak tahu perbedaannya. Nah, saya mulai dari seri Nano Flare dulu. Antara 1.800 dan 700 ya. Yang berbeda ya teman-teman, ini langsung saya jelasin aja. Untuk 700 game dia itu high flex. Nah, dia high flex. Untuk kelenturannya memang untuk seri gamenya dia high flex. Ya, kalau pro-nya kan dia seri pro medium flex ya, medium. Tapi kalau seri game dia ini high flex. Jadi memang lentur. Nih, bisa lebih lentur dibandingkan seri 800 dan 1000. Nah, sedangkan seri 800 1000 dia ini maksudnya medium. Jadi tenang aja, bukan stiff kayak seri yang Jepang. Dia yang game ini dia lebih lentur. Nah, kalau saya sekilas ya tulisannya sih kalau di website sama-sama medium ya. Tapi kalau saya rasakan masih lebih lentur sedikit 800 game ya daripada 1000. Itu perbedaannya. Jadi yang kita urutkan dari yang kaku, 1000 game lebih kaku, bawahnya 800 game sedikit ya, yang high flex yang 700 ya, perbedaan utama. Untuk panjang semuanya sama. Nah, nih saya liatin ya. Nih, untuk panjangnya semua sama. Nih, nggak ada perbedaan ya. Bisa liatin Zul, kelihatan nggak? Ini sama semua. Nih ya, sama nih tingginya ya. Nah, kenapa saya liatin tingginya? Karena ini nanti di Astrok ada yang berbeda. Nanti saya jelasin lagi. Plus untuk semua, untuk bentuk frame semua bentuknya ya, dia sama ya. Di bagian sininya luasnya ini, lingkaran ini sama ya. Nggak kayak seri Jepangnya dia. Nah, kenapa sih saya bilang kayak seri Jepang? Seri Jepang kita liatin 1000Z. Bentar ya, saya cariin 1000Z biar teman-teman bisa paham. Teman-teman, kita bandingin. Kalau seri 1000 game kan teman-teman pikirnya, banyak orang mikir, saya juga dulu mikir gitu teman-teman ya, seri 1000 game pasti dibuat sama lah, bentuk framenya sama yang seri Jepang. Ternyata berbeda, karena 1000 yang Z yang made in Jepang ini dia lebih, memang dibuat kepalanya, lingkarnya lebih compact ya, karena sesuai. Jadi teman-teman yang merasa mau ambil seri game untuk rasanya sama, saya rasa bakal cukup berbeda ya perbedaannya, karena dia ini kepalanya compact atau kecil, lingkarnya itu memang dia yang 1000Z memang terkenalnya kan kayak gitu, kayak Astrok 100ZZ ya. Jadi dia kepalanya kecil. Sedangkan di seri game teman-teman nggak usah khawatir, untuk lebarnya dia standar. Jadi antara 3 raket ini sih nggak seberapa beda. Yang beda cuman ini, yang ini lebih lentur. High flex itu lentur, yang ini lebih medium. Yang medium itu nggak seberapa kaku juga. Kenapa sih nggak dibuat kepalanya compact juga kayak yang Z? Karena seri game ya, seri yang lebih terjangkau ini memang dibuat untuk semua orang. Jadi bukan untuk pemain-pemain pro aja ya, karena biasanya kan untuk kepala lingkar kecil itu biasanya untuk pemain-pemain yang lebih pro, kan menempatkan sweet spot itu lebih susah ya. Tapi tenang aja, untuk di seri game dia sama semua untuk ini luas lingkar kepalanya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Banyak yang tanya sama saya, kok 1000 game kepalanya kecil juga nggak? Saya juga penasaran, saya cek, ternyata loh beda dengan seri Z. Jadi nggak hanya berbeda made in ya, jadi banyak perbedaan gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu. Tapi sedangkan seri game dan seri game ya, kalian bisa lihat nih, sama semua untuk lingkar dan untuk frame. Capnya sudah pakai IB cap plus semuanya. Nah, di bagian sini teman-teman kalau mau lihat, ini ada tulisannya made in Taiwan, developed by Yonex Japan, made in Taiwan. Nih ya, semuanya ada, hologram semuanya bisa dicek, nih made in Taiwan. Kalau yang Z, nih perbedaannya nih, langsung dia tulisannya made in Japan ya. Mana ya tulisannya? Oh ini, liatin aja dari bawah dah kelihatan ya.
made in Japan. Nah itu ya perbedaannya. Jadi kalau teman-teman suka raket yang lentur, terus nggak seberapa dia capek, pakainya bisa pakai 700 game karena dia selain lentur kepalanya juga lebih ringan ya. Sedangkan kalau 1000 game saya rasa masih ada powernya ya, kepalanya masih ada berat. 800 masih di bawahnya sedikit itu ya. Jadi kalau kalian rasa pengen power gede tapi tetap speed dapat 1000 game. Tapi kalau mau speed all around 800 game. Kalau mau yang lentur ya 700 game itu ya. Nano Flare udah clear ya kita ya. Lanjut lagi ke seri Astrock. Nah ini masih banyak yang dibahas. Ini harganya juga, oh ya harganya. Harganya ini gak sampai 1,5 juta. Yang ini 1,2an rilis. Yang ini pokoknya masih di bawah 1,5. 1,5 juta masih di bawahnya. Ya. Nih, saya juga lupa nanti link untuk marketplace saya taruh di bawah. Jadi teman-teman pada paham. Lanjut lagi, saya jelasin untuk seri Astrock. Nah, untuk seri Astrock stiffness-nya atau kekakuannya semuanya sama ya teman-teman. Dia semuanya untuk yang game series maupun 100 game, 88S game, 88D game, 99 game, dia semuanya medium stiff ya, tulisannya medium stiff. Tapi sesuai seri Pro-nya ya, saya rasa memang ini loh ya. Kalau saya bilang ya, yang paling kaku di antara seri-seri ini yang 100 game. Ya terasa banget karena memang seri Z-nya kan dia stiff ya teman-teman ya. Kayak ini yang dipakai Victor Excelsen. Nih, dia lebih kaku. Kalau ini juga terasa kaku dibanding itu punya saya yang lain ya. Nah, ini saya mau jelasin juga. Untuk lingkar kepala sama. Tadi seperti penjelasan saya yang tadi. Nih, tuh, lihatin. Ya, kelihatan kan? Kalau yang Z, yang made in Jepang ini lebih kecil lingkarnya. Ya harganya lebih mahal. Bedanya ini 3 jutaan teman-teman ya untuk yang ini. Ini kalian bisa dapatkan nggak sampai 1,5 juta. Makanya tadi saya bilang satu raket ini bisa dapat 2 raket ini ya. Nih lingkarnya dibuat standar, jadi nggak dibuat compact, nggak dibuat kecil supaya teman-teman nggak susah ya, karena dia memang targetnya teman-teman yang pakai seri game tuh bukan pemain-pemain yang pro. Jadi memang nggak perlu susah-susah cari sweet spotnya, dia standar. Cuman ya kaku-kakunya kalian dapatlah feel-nya ya, feel 100 Astrock 100. Nah, ini seri game. Terus setelah itu saya rasa 99 game. 99 game ada 2 warna. Ada White Tiger, ada Cherry Sunburst. Saya lengkap pas baru restock ini kebetulan seri game-game, makanya saya bisa review panjang. Loh. Nih ya. Seri game 88, ada yang merah, ada yang putih. Nah, kok kalau 99 ini lebih ke pemain gimana? Sebenarnya sama, antara 100 sama 99 sama-sama pemain gepuk ya. Tapi perbedaannya kalau menurut saya, kalau teman-teman tangannya lebih kuat ya, pakai 100 ini bakal lebih cepat ya, karena dia lebih kaku ya. Tapi kalau kalian kejar gedornya, kok saya pemain gedor ataupun pemain single, nah ini cocok banget pakai yang 99 seri game ini. Karena dia menurut saya paling berat kepala di antara model-model lainnya ya 99 nih. Jadi kalau teman-teman suka mainnya yang lockdoor, terus main power smash keras, smash kenceng, pukul-pukulan yang kenceng, enak pakai 99 game. Ya. Nih. Lanjut lagi ke seri 88. Nah, untuk seri 88 sesuai rumor katanya D bahkan lebih berat daripada yang pro ya. Saya sih kalau swing memang terasa agak berat ya. Jadi dia ini sama dengan seri yang tadi, dia ini kejarnya power banget untuk 88. Nah, untuk lingkar kepala nih, lingkar kepala kita. Oke, kalau seri pro kan lebih kecil sedikit. Ini juga lebih kecil sedikit. Jadi yang kepalanya agak kecil menurut saya hanya yang seri pro. Ya, kelihatan tuh di video. Yang depan ini lebih kecil. Kelihatan nggak? Iya. Nah, nih. Ya kan? Jadi kelihatan. Saya bandingkan sama mungkin seri ini ya. Seri yang lain. Teman-teman bisa lihat. Jadi untuk yang kepalanya agak dikecilin memang yang seri game 88 nih. Nih, ya. Loh, kelihatan banget ya kalau kayak gini ya. Jelas. Beda ya. Jadi teman-teman yang kepingin rasa raket compact, raket yang kepalanya kecil tapi nggak banget ya. Kalau kita bandingkan sama
100 sih masih beda ya, karena seri Pro nya pun beda, masih lebih kecil yang 100. Nah kelihatan kan nih, nih. Jadi teman-teman yang kepingin rasanya compact terus karena kepala kecil tuh memang rasanya lebih mantep, lebih power banget memang ya raketnya. Cuman ya itu kalau teman kita main drive ya lebih enak yang kepalanya size standar karena lebih cepat ya kalau menurut saya. Nah tapi teman-teman juga boleh cobain ini juga power, head heavy-nya juga dapat. Kok saya pemain depan tapi suka serobot. Nah inilah raket yang cocok buat kalian. 88S Game ya, raket yang enak. Saya juga pernah coba seri Pro nya, luar biasa depannya ya. Di swing itu kayak nggak kerasa nge-swing raket, meskipun beratnya 4U, di swing itu cepet teman-teman. Buat nyerobot depan memang dia kan. Nah ini beda juga dengan yang lain. Saya ceritain kerennya. Ini lebih pendek dikit teman-teman ya, dibanding seri-seri lainnya. Nah beda, teman-teman bisa lihat ya, dia sama dengan seri Pro punya, dia lebih pendek 5 mm. Jadi untuk teman-teman yang dia benar-benar bentuknya mirip sama yang seri Pro adalah yang 88 ini ya. Yang lainnya sih kepalanya sama, kalau ini beda. Jadi teman-teman yang suka main serobot depan, main playmaker, main cepet, lebih cocok. Tapi tetap mau power loh ya. Kalau yang tadi kan speed, ini power tapi speednya paling dapat di antara semua raket ini ya, karena dia lebih pendek. Itu beda loh teman-teman ya, meskipun beda 5 mm. Saya dulu pikir nggak akan beda jauh kalau kita pakai ya, ternyata bedanya sangat signifikan. Nah ini tingginya semuanya sama kecuali yang S nih, sama semua ya, kelihatan nih, nggak ada yang beda nih kalau antara raket-raket ini, karena dia memang panjangnya 10 mm longer. Nah kecuali kita tambahin yang ini nih, bagian sini ya. Nah jadi kelihatan kan bedanya. Bentar. Nih beda ya, kelihatan ya, ini lebih pendek ya yang paling depan ya. Yang lainnya sama. Nah sama ini. Oh bawahnya melenceng. Pokoknya gitulah teman-teman ya. Nih 88S Game yang paling pendek. Nah ini untuk main serobot, teman-teman pemain depan saya anjurkan sekali 88S Game. Oke, terus loh saya kok kalau di belakang apa ampang enggak? Kalau saya pakai enak-enak aja Mas Yan, malah lebih cepet ya. Jadi kalau mukul keras ngangkat lagi nih ya, tapi macam-macam orang. Ada yang orang suka mukul keras sekali terus sudah pasti masuk ya, gampang aja. Tapi kalau musuhnya kuat juga, mukul balik lagi itu loh yang agak berat. Memang raket kalau terlalu berat tuh ya. Kalau kayak gini kan habis mukul, nah, olah bolanya lebih cepat kalau seri-seri yang seperti ini. Jadi dia head heavy-nya juga di bawahnya yang D. Nah itu ya penjelasan saya kira-kiranya seperti itu. Saya harap teman-teman bisa terbantu. Memang kadang-kadang bahasa saya ini kurang bagus, cuman saya berusaha keras lah untuk membantu teman-teman semua ya. Jadi nggak bingung kok bedanya apa. Soalnya kadang-kadang kita kalau mau jualan aja sebenarnya gampang-gampang aja ya. Kalian cek aja di website perbedaannya. Kok perbedaannya apa, cek di website. Sebenarnya kan paling gampang ya bilang gitu. Karena susah menjelaskan kayak gini, ini susah kalau nggak di video ya. Ini semuanya bisa tulis, dilihat. Develop by Yonex Japan. Nih, made in-nya made in Taiwan. Sama. Nih, kelihatan ya. Nih. Semuanya teman-teman 4U G5. Oh iya, rekomendasinya saya lupa jelasin. Semuanya kalau yang Astrok 20 sampai 28 ya, sama dengan seri Jepangnya sama. Kalau tension nggak masalah. Taiwan juga kuat-kuat. Jadi bukan nggak kuat, tapi dia juga kuat nih. Nah, ini made in Taiwan, ada tulisannya di baliknya sini kalau yang 99. Terus teman-teman yang untuk 99 juga dia masih pakai EB cap. Belum EB cap dan 100 ya. Semuanya pakai EB cap. Udah yang baru sih, tapi belum sebaru yang ini EB cap plus. Ya, paham ya teman-teman. Kalau yang ini tensionnya ada sama juga, semuanya 20 sampai 28 lbs. Jadi rekom terendahnya 20, rekom maksimalnya di 28 lbs. Saya rasa itu sangat mumpuni untuk kita pakai, apalagi raket-raket seperti ini. Kalau kalian tarik sebenarnya bukan dan nggak sama raket-raket yang 300.000, 200.000-an yang framenya ikut. Ini udah beda ya. Kalian tarik 27 ya udah sesuai, 26 ya sesuai. Nah, jadi di antara pilihan-pilihan ini kalian sudah punya gambaran kira-kira
oh kalau saya budgetnya 1,5 juta, kepingin Yonex, rekomendasinya apa sih ku? Ini bisa nonton video ini, bisa tahu ya kan. Mau yang seri power bisa, mau seri speed bisa, sama-sama enak, saya jamin untuk harga 1,5 juta loh ya. Jangan dibandingkan dengan seri yang made in Jepang, harganya kali 2, ya pasti enak yang itu ya. Saya langsung ngomong jujur aja, meskipun saya jualan tapi saya ngomong jujur aja kalau kayak gitu ya, berbeda. Nah sedangkan setiap speknya itu kan ada beda-beda, tinggal kita sendiri ya mau yang gimana kayak gitu. Kok seri Yonex lain 1,5 juta ada nggak? Sebenarnya banyak teman-teman ya, kayak Nano Flare Next Edge ini juga ada. Cuman kan ini kadang-kadang ada seri DG juga, Astrok DG itu kan 1 jutaan, macam-macam sih. Cuman teman-teman kan saya ini menjelaskannya seri game, jadi kadang-kadang ada yang tanya, kok masa itu nggak rekomendasi sih Nano Flare Next Edge misalnya apa, nggak rekomendasi juga, cuman kan beda lagi. Pas di video ini kita buat video ini tentang game aja mungkin sudah panjang segini ya, teman-teman udah pada bosen nontonin. Nanti untuk yang seri-seri lain kita buatkan di video khusus yang lain lagi. Nah mungkin sekian video kali ini, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Moga-moga terbantu dan kita bakal ketemu lagi di video-video yang akan datang. Ini ya teman-teman ya, seri game 88. Kalau mau lihat lagi nih teman-teman, kalau mau beli jangan lupa saya taruh linknya di marketplace, saya taruh di bawah. Untuk pembelian bisa langsung, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa belilah produk yang original, meskipun 1,5 juta ini bisa dapat barang Yonex yang original dan pastinya harusnya puas ya. Bisa kalian pilih juga spek yang kalian mau ya kan. Belilah yang original. Kalau beli di saya jamin 100% original, nggak perlu deg-degan ya kan. Kok kalau yang lebih murah ada loh, seri play ada teman-teman, bawah 1 juta. Saya dulu pernah buat video juga, banyak yang rame, banyak yang suka. Jadi pilihlah sesuai budget dan kesenangan masing-masing. Kita badminton buat happy kok ya.